Sumber sejarah adalah peninggalan-peninggalan masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun sejarah. Fakta sejarah yaitu keterangan tentang terjadinya peristiwa yang didasarkan pada bukti-bukti yang ditinggalkan sesudah mengalami pengujian secara cermat. Monpera berlokasi di dekat Masjid Agung dan sebelah utara atau tepatnya di belakang Monpera adalah Museum SMB 2. Jadi, kedua museum tersebut letaknya seiring berdekatan. Museum SMB 2 terletak di sebelah selatan kantor Wali Kota Palembang dan berseberangan dengan Sungai Musi. Di antara Monpera dan Museum SMB 2, kabarkan akan dibuat jembatan untuk memudahkan para pengunjung menjelajahi dua tempat tersebut. Ini adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Dalam museum ini terdapat prasasti, arca, Al-Quran, tempat tidur bersejarah, uang, ukiran-ukiran, tempat pelaminan adat Palembang, kain songket, semange, naskah kuno, diorama, peta, dan lain-lain. Ini adalah prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Bom Baru. Isi prasasti Kedukan Bukit ini adalah asal-usul Sumatera Selatan. Pada awal dibangunnya, Kota Palembang ditata dengan baik yang dikonsep atas dasar agama, kosmologi, kesejajaran antara makrokosmo atau jagat raya dan mikrokosmo atau dunia manusia. Prasasti ini ditemukan di kota Dapunta oleh Hyang Srijaya Nasa, pengusaha pada waktu itu, pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Prasasti Talantuo. Prasasti Talantuo ditemukan oleh Elsie Westerner atau residen Palembang pada tanggal 17 November 1920. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Ditulis dalam aksara Palawa, berbahasa Melayu kuno. Dalam prasasti ini menyebutkan Sri Baginda Sri Jayanasa membuat taman yang dinamai Sri Ksetra untuk mensejahterakan rakyatnya. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada 1918 dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu yang terdiri dari 18 baris. Prasasti ini merupakan prasasti persumpahan yang dikeluarkan oleh penguasa Kedatuan Sriwijaya. Dari segi bentuk, prasasti ini mempunyai dua keistimewaan yang sangat jarang dijumpai pada prasasti lainnya. Keistimewaan yang pertama adalah pada bagian atas prasasti ini dihiasi dengan 7 kepala ular kobra berbentuk pipi seolah-olah memayungi prasasti ini. Keistimewaan yang kedua adalah di bagian bawahnya terdapat sebuah cerat atau pancuran kecil seperti yoni. Peta Mahuan dibuat oleh Mahuan, anak buah Laksamana Cheng Ho, yang melakukan perjalanan ke Nusantara. Mengisahkan perjalanan dari negara Cina ke Sriwijaya. Tampak dalam peta daratan Cina, Laut Cina Selatan, Pulau Bangka, dan Sriwijaya. Arca ini ditemukan di halaman belakang rumah Bapak Baharudin Icoh, Jalan Pendawa, Lemabang, Palembang pada awal tahun 1970-an. Pada saat ditemukan, tangan kanan patah terkena cangkuk, yang kemudian diletakkan kembali dengan menggunakan semen. Tampak arca ini belum selesai dibuat karena belum memakai perhiasan. Di kalangan peneliti arkeologi, baik nasional dan internasional, lokasi penemuan arca Amitabha ini dikenal dengan situs Sarangwati. Meriam adalah salah satu jenis senjata api yang terbuat besi dan perunggu dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk menembak dari jarak jauh. Naskah ini bertuliskan huruf Melayu atau Jawi yang dibuat kurang lebih pada tahun 1800-an. Isi dari naskah-naskah ini ada yang bercerita tentang raja-raja pada masa kesultanan dan juga tentang kehidupan sehari-hari. Pelaminan adalah tempat duduk pengantin setelah kedua mempelai mengikuti acara munggah. Pelaminan ini, surang juga disebut puade, yang dilengkapi dengan ukiran khas Palembang.
Kelengkapan pelaminan ini terdiri dari kursi pengantin, tombak, payung, meja tepak, pridon, peti pengantin. Semanggi adalah salah satu jenis kain yang berasal dari negeri Siam dan Kamboja. Kain ini dipakai untuk ritual perkawinan dan kematian serta upacara adat lainnya. Diorama ini menggambarkan suasana peperangan antara pasukan VOC melawan Keraton Palembang pada tahun 1659. Tampak di kejauhan Keraton Kuto Gawang yang berada di tepian Sungai Musi dibakar habis yang menandai kemenangan di pihak VOC, sementara penguasa Palembang pada waktu itu, Pangeran Sido Ing Rajek, berhasil menyelamatkan diri, selanjutnya pergi ke pedalaman sampai wafatnya di daerah Saka 3, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Museum Monpera sudah berdiri sejak 22 tahun yang lalu, yang berlokasi di Jalan Merdeka, persis di samping Masjid Agung. Dengan ciri khasnya, terdapat sebuah lambang Garuda Pancasila di depannya. Di depan Monpera juga ada miniatur Monpera. Di atas miniatur tersebut terdapat prasasti peresmian museum yang berbentuk gading gajah Sumatera. Monpera sendiri memiliki 8 lantai. Rumah Dr. Adenan Kapogani di Jalan Mailan sekarang telah dipindah ke Jalan Merdeka Palembang. Rumah ini dijadikan tempat pertemuan dan rapat-rapat opsir, yugun, dan tokoh-tokoh masyarakat. Juga menjadi tempat penyusun konsep pemerintahan dan BPKR. Pada 6 September 1945, setelah menerima berita dari pemerintahan pusat bahwa pegawai Gunseibu menjadi pegawai Republik Indonesia, maka Dr. Akagani dan kawan-kawan mengambil alih pemerintahan Jepang dengan dilakukan peresmian dalam suatu upacara bendera di halaman kantor Menara Air atau yang sekarang menjadi kantor Wali Kota Palembang. Inilah lukisan suasana pertempuran 5 hari, 5 malam di kota Palembang. Pesan dan pendapat Dr. Muhammad Hatta dari pengasingan Belanda di Gunung Menumbing, Mentok, Bangka. Banda Sriwijaya di Sumatera Selatan dalam jalur pelayaran antarbangsa dan menjadi pusat niaga dan budaya sekitar abad 7 sampai abad ke-8. Penyebaran agama Islam melalui pesantren dan partisipasi para alim ulama merupakan salah satu unsur penting pembentuk citra nasional dan penyatuan bangsa. Perjuangan kemerdekaan Indonesia secara politis dalam forum internasional dipelopori oleh pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda. Muhammad Hatta memimpin sidang perhimpunan. Dengan semangat Persatuan Kongres Pemuda II di Jakarta, berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda, Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia, 28 Oktober 1928. Jepang menguras tenaga dan kekayaan alam rakyat Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. Rakyat dikerahkan untuk kerja paksa pada sarana penting dan bangunan-bangunan militer pada tahun 1942 sampai 1945. Inilah gambar Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah patung-patung setengah badan Dr. Akagani, Muhammad Isa, dan Haji Abdul Razak.